Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Steven Matthew R. Amanullah dengan NIM 25-553-EK-2558. Di sini saya akan mempresentasikan TED Talk saya yang akan membahas mengenai PT Pertamina, khususnya pada kasusnya yaitu oplos BBM, dan akan saya kaitkan dengan ESG, konsep komunikasi dan negosiasi bisnis yang telah saya pelajari. Tanpa berlama-lama, di sini saya akan berlanjut. Jadi saya berharap teman-teman, bapak dan ibu sekalian bisa menikmati video saya. Dari keterangan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Riva Siahaan, yang merupakan satu dari 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, diduga membeli Pertalite untuk kemudian diblending atau dioplos menjadi Pertamax. Namun pada saat pembelian, Pertalite itu dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92, dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. PT Pertamina Persero membantah tudingan oplosan bahan bakar minyak BBM Pertalite ke Pertamax dalam dugaan kasus korupsi yang tengah diusut Kejaksaan Agung. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso, memastikan kualitas BBM yang sampai di masyarakat sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Dirjen Migas. Menurut informasi yang beredar di masyarakat merupakan disinformasi. Yang dijual ke masyarakat itu tidak sesuai dengan spek yang sudah ditentukan oleh Dirjen Migas. RON 92 itu artinya RON 92, Pertamax, RON 90 itu artinya Pertalite. Kan muncul narasi oplosan itu kan juga tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kejaksaan kan sebetulnya. Jadi di Kejaksaan mungkin kalau boleh saya ulang kan lebih mempermasalahkan tentang pembelian 90-92, bukan adanya oplosan, sehingga mungkin narasi yang keluar yang tersebar sehingga ada misinformasi di situ. Tapi bisa kami pastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat itu sesuai dengan speknya masing-masing. 92 dan Pertamax, 90 adalah Pertalite. Oke, overview singkatnya. Jadi di sini PT Pertamina pada akhir Februari tahun kemarin, masyarakat Indonesia itu dikejutkan dugaan bahwa Pertamina khususnya pada BBM jenis Pertamax itu dioplos. Diketahui setelah penyelidikan, Pertalite yang berjenis RON 90 itu dicampur dengan Pertamax dengan jenis RON 92 di tempat penyimpanan BBM yang menyebabkan kerugian negara hingga 102,7 triliun. Hal tersebut pastinya memicu kemarahan dari rakyat-rakyat Indonesia itu sendiri, di mana tiga pelaku atau tersangka utama pada kasus ini ada Yogi Firnandi, ada Sadi Dinar Saifuddin, dan Agus Purwono itu sendiri. Dan sehingga kepercayaan publik saya setelah ambil di sini, saya ambil dari Kompas. Di sini saya temukan hampir 56,8% itu sudah tidak percaya lagi kepada PT Pertamina itu sendiri. Oleh sebab itu, pada kasus ini PT Pertamina itu sangat disayangkan jika dilihat dari segala penghargaannya maupun dedikasinya selama ini di Indonesia itu sendiri. Nah, ini respon publik yang saya ambil dari berbagai media sosial itu sendiri. Saya ambil dari Instagram. Di sini saya kutip, lebih nggak suka dikorupsi bang, tangki mode gelap biar nggak ketahuan kalau dioplos. Dari Twitter itu sendiri lebih parah lagi. Kasus BBM oplos Pertamina gimana kabarnya ya? Pertamina anjing, oplos BBM, motor gue mogok, tadi itu kata kasar. Di sini kita bisa lihat bahwa respon publik yang tadi saya ambil dari Kompas itu memang terbukti valid. Di mana di sini banyak yang merasa terkhianati oleh Pertamina itu sendiri. Yang kedua, ada ajakan boykot dan tidak memakai Pertamina itu sendiri. Yang ketiga, tuntutan ganti rugi itu sendiri. Dan yang keempat itu banyaknya kritik yang menghujat dan keras itu sendiri. Di sini respon Pertamina setelah terjadi skandalnya itu ada 4. Di sini saya ambil dari media sosialnya, yaitu Instagram. Justru di sini Pertamina tidak memberikan kata permintaan maaf itu sendiri, namun mereka malah menyela dan malah menganggap bahwa mereka itu tidak melakukan kecurangan hal tersebut. Oleh sebab itu di sini pada kolom komentarnya di sini ada hampir 54.000, itu isinya penuh dengan hujatan kepada PT Pertamina. Yang dimulai dari akhir Februari hingga awal April itu penuh dengan hujatan dan kritikan kepada Pertamina itu sendiri. Nah, di sini kita akan bahas dari konsep komunikasi yang pernah diajarkan oleh Ibu Sari Sita Laksmi itu sendiri. Yang pertama itu di sini Pertamina itu pastinya menggunakan sosial media itu sendiri. Saya ada ambil 4. Ada yang pertama dari Pertamina, dari Instagramnya, YouTube, Twitter, sama dari websitenya. Oke, dari sini komunikasi Pertamina itu cukup bagus saya rating. Cuma dari segi internal communication-nya ini sendiri, PT Pertamina ini malah langsung melakukan pembenahan setelah skandalnya itu terjadi. Itu yang sangat disayangkan.
di mana di sini internal communication-nya sebelum skandal adalah krisis center itu sendiri. Setelah skandal, PT Pertamina langsung menerapkan subholding capital, human capital. Di sini ada tim investigasi internal yang mengupayakan selalu mengecek, mengawasi human capital itu sendiri untuk memastikan quality control-nya itu sendiri. Dan yang kedua ada employee communication itu sendiri, di mana di sini PT Pertamina setelah skandal langsung menerapkan berbagai seminar untuk meningkatkan internal communication-nya. Lalu lanjut lagi yang ketiga ada external communication. Di sini saya lumayan ada 3 pihak yang bisa dianalisis: konsumen publik, konsumen atau publik, investor dan media massa. Di sini PT Pertamina memang lumayan mengupayakan komunikasi eksternalnya. Bisa dilihat dari yang pertama ini dari Instagramnya, yang kedua dari conference dan Instagramnya, dan yang terakhir dari websitenya. Dari ketiga hal tersebut, saya bisa menyimpulkan kalau PT Pertamina ini dari segi komunikasi baik internal dan eksternal atau sosial media itu cukup bagus. Hanya saja PT Pertamina itu kurang dalam memahami emotional intelligence dari para publik itu sendiri. Bisa dilihat dari konsep negosiasi ini sendiri, PT Pertamina itu bukannya malah menerima atau meminta publik itu untuk memaafkan mereka, tapi dia itu justru menyerang balik dan menyuruh publik untuk memahami situasinya. Oleh sebab itu sangat tidak cocok untuk Pertamina itu dalam mengimplementasikan emotional intelligence-nya. Di mana di sini harusnya PT Pertamina itu mengubah energi kemarahan dari publik itu menjadi momentum, di mana di sini akan mereka Pertamina itu membentuk krisis center sama audit internal yang tadi saya telah paparkan sebelumnya. Jadi dalam segi emotional intelligence, PT Pertamina kurang menopang dari hal tersebut. Lanjut yang kedua, bagaimana Pertamina think the hard bargainer yang telah dijelaskan oleh Pak Bagas. Di sini ada 4 hard bargainer itu, ada dari konsumen atau publiknya, yang kedua ada dari KPK, yang ketiga itu ada dari media investigatif, dan yang keempat itu ada politisi DPR itu sendiri yang terkadang mau menekan PT Pertamina itu sendiri. Di mana di sini strateginya daripada menolak secara frontal, lebih baik PT Pertamina ini mengajak untuk menanyakan rasionalitas dari kecaman-kecaman dari 4 bargainer itu sendiri. Yang kedua, daripada memberi menekan emosi, lebih baik PT Pertamina itu memberikan tekanan balik yang berbasis prinsip, bukan hanya kepada kebenarannya itu saja. Yang ketiga itu pastinya mereframe ulang. Jadi di mana sini PT Pertamina mengajak dan merangkul bersama-sama berbagai stakeholder di atas itu, supaya untuk mari kita bahas kepentingan di balik kasus ini. Oke, dan yang terakhir di sini kaitannya dengan ESG, environmental, social, dan governance. Yang pertama itu adalah environmental. Di sini teman-teman, Bapak dan Ibu bisa lihat, sebenarnya dari Pertamina Award ini dia itu sudah mengalami banyak penghargaan baik dari sisi E, S, dan G. Hanya saja berbagai keunggulan dan penghargaan Pertamina ini sirna begitu saja setelah skandal dan respon Pertamina yang dinilai kurang cukup untuk merespon emotional intelligence dari publik itu dengan baik. Dimana dari environmentalnya itu sendiri, dari Pertamina itu sudah menargetkan zero emissions, dari sosialnya dan Pertamina Foundation bisa dilihat dari poin-poinnya. Dan yang terakhir dari governance itu sendiri ada tim audit internalnya itu sendiri. Hanya saja ini semua sirna hanya karena satu skandal itu saja. Namun di balik itu saya cukup memberikan acungkan jempol kepada Pertamina dalam menegakkan ESG itu sendiri. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa saya akan memberikan kesimpulan bahwa komunikasi terbaik itu tidak bisa menutup kekosongan integritas itu sendiri. Di mana di sini krisis pengoplosan BBM oleh Pertamina itu sendiri itu membuktikan kalau manajemen komunikasi dan negosiasi itu juga cukup harus diutamakan daripada berbagai aspek lainnya. Jadi jangan meninggalkan konsep komunikasi dan negosiasi ini, tapi juga ikut menopangnya begitu saja. Akhir kata di sini saya memberikan salah satu ungkapan dari Jepang. The reputation of 1,000 years may be determined by conduct of 1 hour. Ini yang terjadi pada kasus Pertamina. Reputasi mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun pada Indonesia dan dedikasi mereka pada Indonesia itu sekilas langsung sirna hanya karena kasus oplos BBM itu sendiri. Oke, baik, hanya segitu saja. Sekian take out dari saya, Steven Matthew. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.